Nama Majapahit dipilih Raden Wijaya ketika masyarakat Madura dan Raden Wijaya membuka lahan di desa Tarik untuk membangun sebuah kerajaan. Pada saat itu ditemukanlah buah maja yang rasanya pahit. Maka pada saat itu pula Raden Wijaya memberi nama kerajaannya yang akan berdiri itu menjadi Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki pati yang bernama Ranggalawe dan Lembusora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patinya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai para patiku, berjanjilah kalian akan tetap setia kepadaku, berbuat yang terbaik untuk Raja Majapahit. Apakah kalian mengerti para patiku? Baik Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembusara merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tata kerajaan. Aku tidak puas dengan kedudukan diberikan Raden Wijaya padaku. Aku sudah tidak sabar ingin merebut tahta kerajaan darinya. Benar, aku pun telah siap merebut tahta kerajaan ini. Ada banyak prajurit yang akan membantu kita dalam pemberontakan ini. Hahaha. Mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hai Raden Wijaya, mengapa kau hanya beriku kedudukan seperti ini? Tak ingatkah kau dulu kita sama-sama berjuang untuk mendirikan kerajaan ini? Mengapa kau tanya seperti ini? Kau memang manusia tak tahu berterima kasih. Apa? Kalian mengaku seperti itu? Yang membangun kerajaan ini adalah para prajurit dan para pekerja yang membantuku. Kalau begitu, kami akan membunuhmu. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Setelah Raden Wijaya meninggal, Permaisuri Tribuananeswari melaksanakan pesan Raden Wijaya ketika masih hidup, yaitu untuk mengangkat Jayanegara menjadi raja. Maka diselenggarakanlah acara pemberian kekuasaan kepada Jayanegara di depan kerajaan yang penuh dengan rakyat yang ramai. Jayanegara, kemarilah dan tundukkanlah. Baik, Ibunda. Anakku, sekarang kerajaan membutuhkan seorang pemimpin. Karena kau adalah putra mahkota, Ibunda mewakili ayahandaku akan menyerahkan semua tanggung jawab kerajaan Majapahit kepadaku. Maksud Ibunda aku akan diangkat menjadi raja. Iya, anakku. Baiklah, Bu. Aku akan terima semua kerajaan ini. Aku siap diangkat menjadi raja. Tinggallah pedang ini. Jayanegara pun menjadi raja menggantikan ayahnya Jayanegara. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh mahapatinya yang licik. Baginda. Ada apa, Mahapati? Sepertinya keadaan kerajaan semakin gawat, Baginda. Kulihat keadaan baik-baik saja. Kau tidak tahu, Baginda, banyak pejabat yang ingin mengkhianatimu. Salah satunya Pati Nimbi. Kita harus menghukum mati mereka. Apa? Cepat kumpulkan semua orang dan selesaikan masalah ini. Baik, Baginda. Dengan berjalannya waktu, terdengarlah kabar kalau sama keluarga Nambi dan pendukungnya mati dibunuh oleh Mahapati. Dan Mahapati pun terus menghasut Jayanegara. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Mahapati, cepat mari. Ada apa, Baginda? Dasar kau licik, Mahapati. Kau masuk untuk merebut tahta kerajaan ini. Apa, Baginda? Aku tidak bisa memaafkan Mahapati. Sekarang terima semuanya. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun, dengan berjalannya waktu, pemberontakan-pemberontakan terus terjadi, seperti pemberontakan Kuti yang cukup berbahaya. Berkat pimpinan Bayangkari atau Gajah Mada, maka Kuti dan kawannya dapat dilenyapkan. Dan pada saat itu pula, Gajah Mada diangkat menjadi Pati Kahuripan, dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi Pati Kediri. Semasanya Jayanegara memerintah, namun tak disangka Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Hai Tanca, ada apa sekarang kau di sini? Aku sudah berpura-pura lagi. Aku telah tahu semua kebusukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan semua ini. Apa kau telah menentang itu? Maafkan aku, Tanca. Aku tidak bisa memaafkanmu lagi dari negara. Aku sudah muak dengan semua ini saat kamu mati. Sesudah Tanca membunuh Jayanegara, ia pun melarikan diri melewati pintu belakang kerajaan.
Tiba-tiba dari kamar Tribuana Neswari, ia mendengar teriakan kesakitan dari kamar Jayanegara dan ia memasuki kamar Jayanegara dan histeris melihat anaknya Jayanegara mati. Tidak, anakku! Siapa yang melakukan ini kepadamu? Bangunlah! Bangunlah! Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Ia dibantu oleh suaminya Kertawardhana untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada masa pemerintahannya, meletus pemberontakan di Sadeng tahun 1331. Tetapi pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Di ruang keluarga kerajaan, Tidak, Gajah Mada telah banyak membantu kita dalam pemberontakan. Menurut kakanda, jika lebih baik kita mengangkat Gajah Mada menjadi bupati pada saat upacara pelatihan. Baiklah kakanda, nanti adiknya akan mengangkat Gajah Mada menjadi kami membantu kerajaan. Semoga saja Gajah Mada mempunyai tujuan utama yaitu menyatukan Nusantara. Iya, semoga saja. Mada, kemarilah. Baik, Baginda. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Putih. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Berkat pengabdian terhadap kerajaan, aku mengangkatmu menjadi Pati Mangkubumi. Baginda, semoga engkau menganugerahiku Pati Mangkubumi. Tentu saja, engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdian. Terima kasih. Baiklah, Baginda. Dengan ini saya akan berjanji kepada kalian. Lamun luas skala Nusantara, isum amak i palapa. Lamun luas skala ring seram, ring gurun, ring Palembang, ring Tumasik, isum amak i palapa. setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hai Gajah Mada, kau memang seorang patih yang sangat hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara hanya dengan sumpah pada kamu. Tidak, Baginda. Tanpamu, aku juga tidak akan bisa memperoleh ini semua. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dia Pitaloka. Patiku, kukira sekarang usiaku sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Dewa Niskala Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak, Baginda. Aku berencana untuk menjodohkan Dia Patiloka denganmu untuk menjadi tipu muslihat kerajaan ini semakin dilihat. Baiklah, Mahapatiku, kuserahkan urusan ini kepadamu. Saat Gajah Mada dan Dewa Niskala Maharaja dipertemukan, Hai kau Dewa Niskala, rajaku Raden Wijaya ingin meminangmu. Namun kau harus mengakui kerajaanku. Kau mengerti? Tidak, aku tidak mau anakmu yang bermain politikmu. Sebaiknya kau terima penawaran ini jika kau tidak ingin prajuritmu kalah. Tidak, aku tidak mau. Aku akan setia pada kerajaan. Jika itu mau akan terjadi peperangan. Sebaiknya kau menikah dengan rajaku. Aku tetap tidak mau. Aku tidak sudi hidup dengan rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Akan kubunuh diriku sebagai tanda aku tetap setia pada kerajaan. Tidak anakku, aku tidak rela kamu meninggalkanku. Tidak ayah, maafkan aku. Jangan. karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik diantaranya, keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putra Hayam Wuruk dari seorang selir yang bernama Wirabumi pun sempat memikirkan keinginannya untuk menjadi raja. Akan tetapi yang berhak menjadi seorang raja untuk menggantikan Hayam Wuruk adalah putri Hayam Wuruk dari seorang permaisuri yang bernama Kesumawardhani. Wardhani, kaulah yang pantas memimpin kerajaan ini, bukan suamimu itu. Kak, bukan maksudku untuk tidak menjadi
Kau siap bila aku mau, karena itu memang hakmu, bukan suamimu itu. Istriku, jika kau siap menjadi raja, aku siap katakan. Apa? Jangan sama sekali kau mengatakan itu. Bila kau menjadi raja, aku yakin kerajaan ini akan runtuh. Wikramawardhana pun memerintah kerajaan Majapahit. Tetapi pada tahun 1400 Masehi, Kusumawardhani wafat. Sementara Wikramawardhana mempunyai maksud untuk menjadi biksu. Kemudian tidak beberapa lama, Wikramawardhana pun menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan kemarahan Wirabumi semakin tak terbendung mendengar hal itu. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara Wirabumi dengan Wikramawardhana yang disebut Perang Parekrek, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Masa lalu ketika membuat persatuan kita harus menggunakan darah dan air mata. Mari kita lihat ke depan bersama-sama berjalan di atas perbedaan. Terima kasih atas para penonton. Semoga kalian menikmati pertunjukan dari kelas kami yaitu kelas 11. Baginda. Salah satunya namanya Nimi. Apa harus ngomong mereka? Ada kemana apa? Darah dan air mata. Mari kita lihat. Cukup di masa lalu ketika membuat persatuan. Kaulah yang pantas memimpin kerajaan ini. Istriku. Kamu boleh menengok. Istriku, jika kau siap menjadi raja, aku siap menggantikan. Lu kenapa main berat? Hai Raja Wijaya, mengapa kau hanya memberiku keturunan seperti ini? Hai Raja Wijaya, tak kira kau